Selamat datang di sesi Kupas Tuntas kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang luar biasa, penuh kejutan, dan indah justru karena nggak sempurna. Apa itu? Tubuh kita sendiri. Nah, ini yang menarik. Ternyata nih, buat ngerti diri kita sendiri, kita harus mulai dari harga kita dan posisi kita di alam semesta. Dan ya, percaya atau enggak, Anda itu secara harfiah, kosmik. Mungkin kedengarannya aneh ya, tapi seberapa mahal sih harga diri Anda? Para ilmuwan beneran loh coba ngitung ini. Dan jawaban mereka, wah malah nunjukin betapa kita sebenarnya nggak begitu yakin soal detail tubuh kita sendiri. Lihat deh perbedaannya, jauh banget kan? Di satu sisi ada The Royal Society of Chemistry yang bilang biayanya lebih dari $150.000 buat ngebangun manusia. Di sisi lain acara TV Nova ngitungnya cuma $168. Complang banget. Ini nunjukin satu hal yang penting. Soal tubuh manusia, detailnya itu seringkali, nggak pasti. Oke, lupain dulu soal hitung-hitungan dolar tadi. Soalnya, nilai Anda yang sebenarnya itu jauh lebih besar. Bahkan bisa dibilang skalanya itu astronomis. Skala diri Anda yang sesungguhnya itu benar-benar di luar nalar. Coba bayangin ya, kalau semua DNA di tubuh Anda itu disambungin jadi satu benang panjang, panjangnya itu bisa sampai 10 miliar mil. Itu lebih jauh dari jarak ke Pluto. Artinya apa? Secara genetik, ada cukup bahan diri Anda buat keluar dari tata surya kita. Luar biasa kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Gini, Anda mungkin mikir kalau diri Anda itu ya satu individu tunggal, padahal kenyataannya Anda itu sebuah ekosistem yang bisa jalan dan ngobrol. Coba deh, sekali tarik napas, apa yang masuk? Oksigen kan? Nggak juga. Ternyata 80% udara yang kita hirup itu nitrogen. Dan yang unik, tubuh kita nggak bisa pakai nitrogen itu langsung. Kita butuh bakteri buat ngubahnya. Jadi tanpa mereka, ya kita nggak akan ada di sini. Faktanya di dalam dan di permukaan tubuh Anda itu ada sekitar 40.000 spesies mikroba yang beda-beda. Kalau ditimbang semua, beratnya bisa sampai 3 pon. Itu kira-kira sama loh kayak berat otak Anda. Jadi bisa dibilang, kumpulan mikroba ini adalah salah satu organ terbesar yang Anda punya. Jadi, siapa yang butuh siapa sebenarnya? Jawabannya simple. Ini planetnya para mikroba, kita ini cuma numpang hidup. Mereka bakal baik-baik aja kok kalau kita lenyap. Sebaliknya, kita bakal mati dalam sehari tanpa bantuan mereka. Nah, sekarang kita bahas bagian kedua. Kita sering banget kan dengar kalau tubuh manusia itu mesin yang sempurna. Beneran gitu. Kenyataannya, tubuh kita itu lebih mirip kumpulan tambal sulam hasil kompromi evolusi selama miliaran tahun. Hasilnya brilian, tapi aneh. Soalnya, cetak biru dasar tubuh kita itu warisan dari nenek moyang yang bahkan bukan manusia. Beberapa di antaranya itu ikan. Makanya jangan heran kalau kita punya beberapa desain yang agak aneh. Contohnya, tenggorokan kita didesain sedemikian rupa sehingga kita gampang banget tersedak. Lutut dan punggung kita sebenarnya nggak cocok buat jalan tegak, makanya sering sakit. Dan kita bisa merinding, sebuah sisa-sisa nggak berguna dari nenek moyang kita yang berbulu. Merinding, atau nama kerennya horripilation, itu contoh paling pas. Buat hewan berbulu, bulu yang berdiri itu bisa jadi lapisan isolasi biar hangat atau biar kelihatan lebih besar buat nakut-nakutin musuh. Nah, buat kita yang bulunya pipis, nggak ada gunanya sama sekali. Ini cuma pengingat kalau tubuh kita itu hasil akalan-akalan evolusi, bukan desain yang sempurna dari awal. Selanjutnya, bagian ketiga. Kita selalu percaya otak kita itu pusat kendali yang paling bisa diandalkan kan, yang atur identitas kita. Tapi gimana kalau ternyata otak kita itu jauh lebih sering salah dari yang kita kira? Saya punya pertanyaan buat Anda. Coba ingat-ingat, pernah nggak Anda dipeluk sama Bugs Bunny waktu lagi di Disneyland? Coba pikirin baik-baik, karena jawaban Anda bakal ngungkapin sesuatu yang luar biasa soal cara kerja ingatan kita. Jawabannya nggak pernah. Kenapa? Karena Bugs Bunny itu bukan karakter Disney. Dia itu Warner Bros. Nah, seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus nemuin kalau dia bisa dengan gampangnya ngeyakinin orang kalau mereka pernah ngalamin ini, padahal itu mustahil. Artinya apa? Ini bukti yang cukup mengejutkan. Ingatan kita, yang kita anggap sebagai inti dari siapa diri kita, ternyata nggak bisa diandalin 100%. Otak kita bisa banget ditipu buat ngerasa ingat sama sesuatu yang nggak pernah terjadi sama sekali. Jadi kalau kita rangkum semua, apa sih kita ini? Anda itu kumpulan materi kosmik yang isinya gen-gen purba. Anda itu planet berjalan buat para mikroba. Anda itu hasil kompromi evolusi yang aneh tapi berhasil. Dan semuanya
dikendalikan oleh narator di kepala Anda yang ternyata nggak selalu jujur. Pada akhirnya, semua ini ngebawa kita ke satu kesimpulan yang indah banget. Semua ketidaksempurnaan kita ini bukanlah cacat. Justru, itulah yang bikin kita jadi sangat memesona. Persis seperti kata Bill Bryson, semua hal sejak kehidupan dimulai adalah sebuah kecelakaan yang panjang dan menarik, tapi juga kecelakaan yang sangat mulia. Jadi, setelah tahu kalau Anda ini sebuah keajaiban yang tidak disengaja, pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan Anda lakukan dengan kehidupan yang Anda punya? Ini pertanyaan yang dalam buat jadi penutup kita. Sebuah pengingat buat kita semua untuk menghargai betapa aneh, rumit, tapi juga indahnya kondisi yang kita sebut hidup.